Ke-41, Pelangi Untukku. Aku terus memantau Bude Ratmi dari balik kaca jendela mobilku. Tintin! Ah sial. Kenapa sih mobil di belakang harus menggangguku? Aku kembali melajukan mobilku. Kemudian di depan toko yang parkirannya cukup luas, aku menepikan mobilku. Aku kemudian mengambil ponselku, menghubungi bodyguard di mobil belakangku. Tukut! Ya Nona Bos. Kalian lihat Bude Ratmi. Lihat Nona Bos. Sekarang sedang bersiap-siap pergi menaiki motornya. Laki-laki dengan jaket hitam dan topi di mana? Masih ada Nona Bos. Bagus. Kalian awasi laki-laki itu. Cari informasi tentangnya. Siap Nona Bos. Klik. Aku matikan sambungan telepon dan kembali melanjutkan perjalanan ke kampus. Hai, Fah. Sapa Zaki saat baru turun dari mobil. Hai. Jawabku singkat. Ada kelas. Hei. Aku tak terlalu memperdulikannya. Menjawab pertanyaannya juga karena merasa nggak enak kemarin sudah menolong Rizka. Ada baksos nanti, kamu ikut ya? Pinta Zaki. Maaf. Aku nggak bisa. Apa karena kamu orang kaya, jadi nggak mau bergaul dengan siapapun? Apa karena kamu orang kaya, jadi nggak mau ikut baksos? Apa karena kamu orang kaya, jadi kamu tidak perlu mengikuti segala kegiatan selain kuliah? Cecar Zaki yang membuatku muak. Oke, aku ikut baksos. Jawabku lantang. Rasanya tak terima dengan semua tuduhan Zaki. Orang yang gak tahu apa-apa tentang hidupku enteng sekali beri penilaian seperti itu. Aku melenggang pergi meninggalkan Zaki yang tersenyum bahagia dengan keputusanku. Sepanjang mata kuliah, aku sama sekali tidak bisa konsentrasi bahkan sampai dosen menegurku. Ini semua karena acara baksos. Pukul 2 siang, aku sudah merampungkan mata kuliahku. Begitu aku keluar kelas, aku sudah ditunggu oleh Zaki. Kamu gak lupa kan? Tanya Zaki saat aku baru saja menginjakan kakiku di luar kelas. Enggak. Buruan berangkat kalau mau baksos. Aku kemudian mengikuti langkah Zaki. Ternyata dia menuju parkiran. Sebuah mobil pikap warna hitam sudah terparkir dengan segala barang yang dibawa. Di samping pikap berkumpul para mahasiswa yang mungkin akan mengikuti baksos, sama sepertiku. Mungkin ada sekitar 4 orang. Jika di total berarti 6 orang semuanya termasuk aku dan Zaki. Satu persatu mahasiswa naik ke atas pikap. Dibantunya aku untuk naik ke atas pikap dengan menarik tanganku. Rencananya akan diadakan pembagian sembako untuk warga yang kekurangan. Tak butuh waktu lama. Aku dan yang lain sudah sampai di tempat yang akan dibagikan sembako. Kawasan padat penduduk yang terlihat sangat memprihatinkan. Tim dibagi menjadi 3 entah kebetulan atau disengaja aku justru bareng dengan Zaki. Zaki yang membawa sembako. Aku yang menyerahkan ke warga. Pukul 5 sore akhirnya acara bakso sudah selesai. Lega rasanya. Kembali aku naik ke bagian belakang pikap. Rasanya sudah mirip dengan kambing yang akan dijual ke pasar kalau kayak gini. Apa kamu lelah? Tanya Zaki yang duduk di sampingku. Biasa aja. Jawabku singkat. Kita jadikan, Sak. Tanya temannya yang duduk di hadapanku. Jeti dang, kan udah pesan tempat. Aku jadi penasaran. Maksudnya apa? Boleh tahu maksudnya apa? Tanyaku pada Zaki. Enggak ada apa-apa. Hanya refreshing. Jawab Zaki. Bukankah sekarang kita langsung pulang? Santai, Fah. Enggak lama kok. Cuma acara makan bersama. Kenapa enggak bilang dari tadi? Aku ikut baksos bukan berarti aku juga ikut kegiatan yang lain. Dan kamu sudah lancang. Tidak meminta persetujuanku sebelumnya. Maaf. Aku pikir kamu akan setuju untuk ikut. Memang orang kaya seperti kamu enggak level bergaul dengan kita yang enggak punya apa-apa. Enggak usah bawa-bawa status. Dari awal aku tak pernah membahasnya. Kalau begitu, apa alasan kamu gak ikut? Aku sudah meni. Belum selesai aku ngomong mobil tiba-tiba rem mendadak. Aku yang tidak siap langsung terjerembab ke depan. Untung saja tidak apa-apa. Fah, aku janji ini hanya sebentar. Sekali-kali kamu ikut ya. Tapi, tidak ada tapi-tapian Fah. Hanya sekali ini. Aku sudah tidak sanggup berdebat dengan Zaki. Aku pijit pelipisku yang mulai terasa pening. Sial sekali rasanya hari ini, mana ponsel juga mati. Lepas waktu maghrib, akhirnya kami sampai di tempat tujuan.
Lumayan pegel juga badan ini karena tempatnya ternyata di pegunungan. Untung saja sudah sholat maghrib, setelah sebelumnya aku meminta untuk berhenti dulu di masjid. Kamu mau makan apa? Fah, biar aku pesankan. Tanya Zaki saat aku duduk di kafe. Ya, tempat yang kami kunjungi ternyata adalah kafe. Kafe bertema outdoor hingga bisa melihat pemandangan kota di bawahnya. Kelap-kelip lampu terlihat laksana bintang, yang justru berada di bawah bukan di atas. Tidak, terima kasih. Zaki berlalu pergi setelah mendapat jawabanku. Aku duduk sendiri menatap indahnya lampu kota, sedangkan yang lain sedang bermain gitar. Minumlah, perintah Zaki. Segelas coklat panas diberikannya padaku. Tenang saja, aku tidak membubuhkan apapun pada coklat itu. Lanjut Zaki. Ternyata dia tahu apa yang aku pikirkan. Aku tersenyum mendengarnya. Kenapa kamu begitu tertutup, Fah? Aku? Iya. Dari pertama aku kenal denganmu, yang aku tahu sahabat kamu cuma satu. Pulang kuliah juga kamu tak pernah nongkrong dulu di kampus layaknya orang lain. Bahkan kamu juga selalu berkata sinis padaku. Biasa saja, mungkin kamu yang terlalu perasa. Perasa coklat atau strawberry? Gurau Zaki. Perasa sianida. Hahaha, ternyata kamu lucu juga. Badut kali lucu. Sanggahku. Kalaupun kamu badut aku tetap cinta. Ucap Zaki. Enggak lucu. Jawabku ketus. Aku serius. Aku suka sama kamu. Fah, aku cinta sama kamu. Lanjutnya. Digenggamnya tanganku yang sedianya memegang gelas. Aku serius. Fah, apa kamu mau menjalin hubungan denganku? Maaf, aku nggak bisa. Aku sentak tangannya yang sudah berani menggenggam tanganku. Kenapa? Fah, gadis-gadis di kampus justru mengejarku. Harusnya kamu bersyukur sudah disukai orang sepertiku. Aku tersenyum kecut mendengar penuturan Zaki. Sombong sekali dia. Aku meraih tas yang ada di meja. Lebih baik aku pergi dari sini, pikirku. Namun, Zaki justru mencekal tanganku. Kamu gak bisa kemana-mana. Fah, katakan dulu, kenapa kamu menolakku? Aku sudah berkeluarga, Zaki. Aku punya suami. Aku punya 2 anak kembar. Teriakku. Jangan bohong kamu. Fah, teriak Zaki. Dia semakin mengencangkan cekalan tangannya sampai jari kukunya terasa menggores kulitku. Aku berusaha melepas cekalan tangan Zaki, tapi tenaganya begitu kuat. Lepaskan tangan Nona Bos. Terdengar suara dari arah belakangku. Kemudian tangan Zaki yang tadinya mencekalku dilepas paksa oleh bodyguardku. Nona Bos, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Aku bernafas lega ketika 3 orang bodyguardku sudah ada di sampingku. Ayo kita pulang. Apa perlu saya bereskan laki-laki ini? Tidak usah. Biarkan saja. Aku kemudian berlalu pergi, meninggalkan Zaki yang terlihat kecewa. Tak kupedulikan tatapan pengunjung kafe yang melihat adegan tadi sebagai tontonan gratis untuk mereka. Bagaimana kalian ada di sini? Bukankah kalian aku beri tugas untuk mengawasi laki-laki yang bersama Bude Ratmi? Tanyaku saat aku sudah di mobil SUV hitam bersama bodyguardku. Tuan Bos menyuruh kami agar tidak pernah meninggalkan Nona Bos. Kemanapun Nona Bos pergi kami harus mengawasinya. Lalu bagaimana dengan tugas yang aku berikan? Tuan sudah mengetahuinya. Sudah ada orang yang menyelidikinya. Aku manggut-manggut mendengar penjelasannya. Rupanya suamiku sudah lebih tahu terlebih dahulu perihal Pak Deparmin, tapi kenapa dia tidak memberitahuku? 2 jam kemudian aku sudah sampai di rumah. Aku serahkan kunci mobilku pada bodyguardku agar segera mengambilnya di kampus. Masuk ke rumah aku langsung mencari keberadaan suamiku. Yang pertama aku cek adalah kamar bayi. Terlihat kedua bayiku sudah tidur ditemani Birati dan Bude Ratmi. Aku keluar kamar menuju ke kamarku. Begitu pintu aku buka terlihat suamiku sedang duduk bersandar di ranjang, dengan ponsel berada di tangannya. Dinda sudah pulang? Tanya suamiku begitu melihatku. Langsung saja aku menghampirinya, menyandarkan kepalaku di bahunya. Ada rasa bersalah setelah seharian aku meninggalkannya. Kanda, aku minta maaf, ucapku sambil mengapit lengannya. Untuk apa? Untuk hari ini? Aku nggak tahu kalau ujungnya akan seperti ini. Aku kemudian menceritakan secara detail, mulai dari ajakan bakso sampai kejadian tentang Zaki. Kanda sudah tahu, sayang.
kata suamiku. Benarkah? Aku mendongakkan wajahku, mencari pembenaran kata-katanya. Kalau tahu kenapa nggak cegah aku? Kanda pikir Dinda senang berkumpul dan punya kegiatan bareng teman-teman Dinda. Kanda nggak ngelarang Dinda untuk bergaul, punya kegiatan atau aktivitas apapun selama itu positif. Lanjutnya, termasuk menerima cintanya Zaki. Suamiku langsung melihat tajam ke arahku, sementara aku membalasnya dengan senyum 3 jari, memperlihatkan barisan gigi putihku. Hasil dari gosokan bubuk genteng dicampur batu bata. Dinda mau? Kalau mau ya silahkan. Ogah, jawabku tegas. Aku memainkan tangan suamiku, menghitung jari-jarinya yang jelas-jelas ada 5. Mengukur panjang jempolnya barangkali lebih tinggi dari jari tengahnya. Mengambil jari telunjuknya dan aku arahkan ke lubang hidungku, mencari harta karun yang tersembunyi di sana. Suamiku sepertinya ngambek, buktinya dari tadi diam saja. Semakin aki-aki ini ngambek rasanya jadi semakin gumus. Ingin aku mencubit kedua pipinya, tapi takut giginya ke bawah. Ingin aku menggelitik perutnya, takut ginjalnya yang tertawa. Nyerah ah, mending aku ikutan ngambek. Aku beranjak, hendak ke kamar mandi, niatnya mau mandi. Niat loh, belum tentu prakteknya. Mau kemana? Sini aja duduk. Titah suamiku. Meos kalau ngadepin aki-aki ngambek. Nggak ngambek, sayang. Kembali aku menyandarkan kepalaku di bahunya. Diraihnya kepalaku dan diciumnya puncak kepalaku. Kok rambut Dinda bau? Di, bau apaan? Bau apa? Sana mandi dulu. Habis mandi ngapain? Ledekku. Main gundu. Jawab suamiku. Aku tepuk jidat mendengar jawabannya. Dasar aki-aki aneh. Untung aku cinta. Dih, siang ini kami kedatangan tamu spesial. Ya, Rizka katanya akan datang bersama kedua orang tuanya. Jahat banget kamu. Fah, aku di rumah sakit gak pernah kamu jenguk. Cerocos Rizka saat baru sampai. Sementara orang tua Rizka ngobrol dengan suamiku. Idih, siapa yang gak jenguk? Melaku. Perlu apa aku kirim rekaman CCTV? Kapan coba kamu datang? Waktu malam minggu. Aku datang. Ternyata pasiennya malah lagi asyik tidur sambil pegangan tangan. Kenapa nggak dibangunin? Ngapain dibangunin? Tar malah ganggu kalau dibangunin. Kamu udah jadian ya sama Pak Bagas? Cecahku. Bukannya Rizka menjawab, malah Rizka hanya senyum-senyum. Kemudian mengangkat jari tangannya. Aku dilamar. Ucap Rizka. Dia memperlihatkan cincin yang melingkar di jari manisnya. Aku menutup mulutku. Menatap Rizka tak percaya. Serius? Tanyaku masih tak percaya. Pak Bagas beneran mau gitu ngelamar kamu? Yuk. Bantal sofa mendarat ke kepalaku. Sialan Rizka. Enggak percaya banget ada yang ngelamar aku. Ya, kali aja Pak Bagas lagi hilaf waktu ngelamar kamu. Gurauku. Aku mendekati Rizka, memeluknya. Aku bahagia jika kamu bahagia, Riz. Ucapku selak. Doain ya, Fah, biar hubunganku langgeng. Pasti, Riz. Jawabku. Tapi aku sedih. Nanti kalau kamu nikah kamu bakalan sibuk, terus jarang ketemu sama aku. Janjiku akan sama seperti dulu, Fah. Kita akan jadi sahabat selamanya. Aku akan selalu jadi pelangi buat kamu. Rizka. Ucapku tertahan. Buatku, kamu lebih dari sekedar sahabat. Kamu yang menemani saat aku terpuruk, menghiburku saat aku terluka. Ucapanku terhenti saat Rizka tiba-tiba mendorong bahuku. Kamu gak akan bilang kalau kamu cinta sama aku kan? Refleks aku menampar pipi Rizka. Awu, sakit marima aa. Pekik Rizka. Bodoh, aku masih normal ya. Cintaku hanya buat Kanda Bambang seorang. Adegan yang harusnya tercemar hanya karena pemikiran si cumuk Rizka. Riz, ayo pulang. Panggil ibunya Rizka. Aku dan Rizka kemudian menemui orang tua Rizka di ruang tamu. Rizka pulangnya nanti aja ya, Bu. Pintar Rizka. Kamu kan harus minum obat. Riz, kalau nggak pulang nanti gimana? Santu ibu, Rizka bawa obatnya kok di tas. Sekalian sama baju buat ganti 1 tahun. Sahut Rizka. Ibu dan ayah Rizka hanya geleng-geleng melihat tingkah anaknya. Akhirnya,
Kami semua mengantar orang tua Rizka sampai mobil mereka keluar dari pintu gerbang. Belum lagi Pak Satpam menutup pintu gerbangnya secara penuh. Seorang laki-laki menerobos pintu masuk dengan berlari. Dia berlari dengan bayi yang berada di gendongannya. Tolong aku, teriak laki-laki itu.